Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa Instan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan di saat-saat seperti ini, di kala pandemi yang semakin terus berlanjut. Tidak lain dan tidak bukan adalah kata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan karunia-Nya, nikmatnya, anugerahnya yang diberikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan, anugerah yang diberikan kepada kita, yang paling harus kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini, di kondisi sulit ini, di kondisi yang tidak menentu ini, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan iman untuk senantiasa melakukan amal soleh, untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa-apa yang kita upayakan, apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita amalkan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang sangat besar. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Pemirsa Instan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita, setiap orang ingin memiliki sang buah hati, sang penyejuk hati, sang permata hati yang benar-benar tahu, benar-benar ingin senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin memiliki buah hati yang apabila dia di kesendiriannya, di keramaiannya selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang harus kita lakukan agar mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya ketika kita menginginkan buah hati, ya, permata bagi mata-mata kita, penyejuk hati-hati kita, agar ia senantiasa dekat kepada Allah, maka pendidikan itu harus dimulai dari kecil. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu adalah hal yang harus kita lakukan. Tahapan-tahapan pendidikan itu bukan seseorang ketika dia mengenal atau sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bukan, tapi pendidikan itu ya khususnya tentang sholat yang harus ditekankan kepada anak-anak kita. Kenapa tentang sholat? Kita tahu rupanya sholat itu adalah ya, kedudukan, adalah ya suatu kondisi yang mana khususnya ketika sedang sujud, seseorang hamba itu dekat kepada Rabb-Nya. Kedudukan tersebut dekat sekali antara hamba dengan Rabb-Nya. Maka dari itu, berkaca dengan hadis, kapan tahapan anak itu diperintahkan untuk sholat? Tentunya kita harus kembalikan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Allahu Akbar. Yang diperintahkan sholat. Ketika kapan? Ketika mereka itu berumur 7 tahun. Itu harus sudah diperintahkan. Mulai ditanamkan. Mulai diajarkan. Mulai diajak
untuk sholat. Dan itu sedikit penekanan-penekanan lagi. Ayo, muru, perintahkanlah kepada mereka. Ditekankan. Kalau sebelum 7 tahun itu cuma dianjurkan untuk diajak ke masjid, untuk dikenalkan kepada masjid, untuk selalu berdoa, untuk sholat. Namun ketika 7 tahun, maka perintahkanlah kepada mereka. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka ketika mereka 10 tahun. Umurnya 10 tahun. Ini menandakan seseorang, anak, ketika umur 7 tahun mulai diperintahkan. Sampai nanti dia di umur 10 tahun apabila dia belum mau sholat, enggan untuk mendirikan sholat, maka pukullah dia. Tentunya pemukulan di sini bukan pukulan karena hawa nafsu, karena emosi, tapi pukulan di sini ada pukulan yang mendidik, yang tidak membekas di sekujur tubuhnya anak. Walaupun pemukulan itu ada tempat-tempatnya. Nggak sembarangan kita mukul di bagian-bagian yang terutama bagian yang berbahaya, bagian vital si anak, tidak. Tapi di tempat-tempat yang memang diajarkan, ya seperti di pundak, mungkin di telapak tangan. Ya, jadi semua Islam full package. Semuanya sudah diatur bahwasannya anak itu dipersiapkan dahulu, diperintahkan dulu ketika umur 7 tahun, dia harus diperintahkan untuk sholat. Namun ketika dia 10 tahun enggan sholat, maka kita diperbolehkan sebagai seorang orang tua untuk memukulnya. Jadi di antara hikmahnya, ketika seseorang anak itu diperintahkan 7 tahun, kira-kira ketika sampai 10 tahun umurnya itu, seorang anak itu kira-kira menghabiskan 5.000 atau 5.000 atau 500 kali sholat yang telah ia kerjakan. Di rentang itu, kalau kita coba pakai tahapan seperti ini, kira-kira anak itu akan rajin ke masjid atau tidak? Dimulai dari 7 tahun untuk senantiasa, ayo nak, sholat nak, ayo nak, sholat nak. Terus, ditekankan terus, diperintahkan terus. Ini kira-kira di umur 10 tahun, apakah sang anak tersebut ketika sudah berkali-kali sholat, beribu-ribu kali, beratus-ratus kali sholat, apakah kita harus memukul dirinya? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Maka sang anak itu akan menjadi seorang anak yang tahu bahwasannya saya harus mengerjakan sholat karena sholat ini rupanya adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah." Hal yang pertama kali dihisab oleh Allah dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya? Bagaimana ia dalam menjaga sholatnya? Ini menandakan sholat itu penting. Wahai ayah, wahai bunda, ayo tanamkan sholat ini kepada anak-anak tercinta kita, agar mereka itu menjadi permata hati kita, menjadi buah hati yang menyejukkan mata kita. Alangkah indahnya seorang ayah, seorang bunda melihat anak-anaknya yang benar-benar taat kepada Allah, yang menjaga setiap sholat-sholatnya. Maka dari itu, mulailah dari sekarang, yang khususnya ketika anak tadi masih 7 tahun, tanamkan kepada mereka untuk sholat. Karena sholat itu luar biasa. Itu adalah yang pertama kali Allah akan hisab. Dan ketahuilah ayah dan bunda, bukankah Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Makanya sang ayah ini tanggung jawab nih. Karena apa? Disuruh pelihara ku anfusakum wa ahlikum naro, dari panasnya api neraka.
Makanya beban sang ayah itu berat. Beban sang ayah itu nggak mudah. Maka dari itu untuk ayah, untuk bunda semangat untuk menjaga sang anak ini. Untuk memelihara sang anak ini. Agar apa? Agar senantiasa mendirikan sholatnya, menjaga sholatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yang lainnya dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluarga kamu untuk apa? Untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati. Perintahkan kepada keluargamu itu sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika menjalankannya. Berat. Untuk mendidik anak tuh nggak mudah. Perlu kesabaran. Perlu cobaan-cobaan. Yang bagi pemimpin, sang ayah itu harus bersabar dan terus jangan kendor. Untuk apa? Untuk mengajarkan, untuk memerintahkan sholat kepada keluarganya. Dan ini tidak mudah memang, tapi apabila Allah tolong dan terus meminta pertolongan kepada Allah, semuanya akan menjadi mudah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun menegaskan dalam ayat tersebut, surat Toha ayat 132, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal akibatu littaqwa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, tapi kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Allah tekankan bahwa Allah tuh nggak minta sesuatu yang yang menyulitkan kita. Allah cuma memerintahkan, menyuruh kepada seorang ayah, seorang pemimpin agar anak-anaknya, keluarganya mendirikan sholat. Dan kemudian sabar dalam menjalankannya. Allah yang berikan rizki. Ketika kita mau rizki kita ya banyak, dirikanlah sholat. Dan tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tegaskan wal akibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau misalnya dia bertakwa kepada Allah, gak mungkin Allah akan sengsarakan dia. Gak mungkin Allah akan biarkan dia. Allah akan tolong dirinya di saat kondisi yang sulit seperti ini. Di saat kondisi yang memang gak memungkinkan bagi dirinya. Karena Nabi juga dulu ketika beliau mendapatkan masalah, beliau ditimpa musibah, beliau itu sedang hatinya diguncang, beliau mendirikan sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sedang diterima goncangan, masalah, apa? Sholat. Karena Nabi tahu konsep pertolongan Allah itu dengan mendirikan sholat. Dengan sholat maka Allah akan urai satu persatu permasalahan kita. Maka Allah akan berikan jawaban-jawaban atas apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Instan TV, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, terkhusus bagi yang berbicara dan umumnya kepada pemirsa Instan TV sekalian. Apabila ada yang salah itu datangnya dari ana dan dari syaitan. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.